Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk semangat. Tepuk Islam. Agamaku Islam. Tuhanku siapa? Allah. Nabiku siapa? Muhammad. Kitabku Al-Quran. Kiblatku mana? Ka'bah. Saudaraku muslimin. Musuhku setan. Islam. Yes. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu Ari doa dulu ya. Yuk, KM silakan. Siap membaca doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, coba sekarang ya. Asmaul husna 1, 2, 3. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Basir ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaq. Sampai ngaji dulu. Coba Al-Fatihah. Pembukaan. Anas manusia. Al-Falaq waktu subuh. Al-Ikhlas membunyikan keesaan Allah. Al-Kausar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berdiri bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Fatia, Aufa, hadir. Hasan, hadir. Marcel, hadir. Miftahul, hadir. Malu dong, Cum. Ini tokoh idola. Coba di sini dulu deh. Tokoh idolanya siapa? Siapa? Lisa? Kristi. Dari Jakarta. Kristi ada penyanyi yang ini. Siapa idolanya? Nala, penyanyi juga. Aktor, aktris. Oke, ini Rafael. Apa itu penyanyi? Hah? Pemain bola timnas. Coba yang laki-laki, ini tokoh idola laki-laki. Tadi ngacu tokoh idolanya siapa coba? Coba siapa? Hah? Siapa?
luar biasa, cantik, cakep, ganteng. Kenapa coba? Dari yang nyanyi dulu coba, kenapa itu? Kok bisa mengidolakan apa coba? Pernah dengar dia nyanyi? Suaranya gimana? Bagus, oke, bagus. Idola karena suaranya bagus. Coba yang ini gimana coba? Aktingnya bukan, karena parasnya berarti. Oke, coba yang ini Marcelino ya, pemain sepak bola. Kalian punya tokoh idola masing-masing, ada yang penyanyi, ada yang aktor atau aktris, ada yang pemain sepak bola. Bu, karena dia suaranya bagus bu, bu karena dia parasnya cantik bu karena dia gocekannya bagus bu, ya permainannya bagus bu ya. Itu tergantung kalian ya, silakan itu sebagai motivasi supaya lebih semangat. Aku ingin seperti dia bu, nyanyi bu, silakan. Aku ingin seperti dia bu, pengen pemain sepak bola yang terkenal bu, silakan saja. Jadi aktor atau aktris silakan saja ya, supaya penyemangat, supaya tidak lemes hidupnya, supaya ada panutannya. Tapi ada satu orang ini, beliau adalah seorang panutan yang luar biasa kepada umat manusia bukan seorang individu saja ya. Ini ya, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah panutan nomor 1, bukan karena parasnya, bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya juga ya, tapi karena akhlak beliau yang sangat luar biasa. Nah, di sini ada beriman kepada Rasul Allah. Coba, kalau iman kepada Rasul Allah itu iman yang keberapa sih? Ada yang tahu? Keempat. Coba yang pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada Nabi dan Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, yang ke-6 iman kepada qada dan qadar. Ingat ya, jangan sampai iman kepada Rasul Allah ya. Itu termasuk rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul wajib kita imani ada berapa sih? Ada berapa coba? Ada berapa coba? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada berapa? 25 ya, ada 25 Nabi dan Rasul wajib kita imani, wajib kita tiru keteladanannya ya. Ada yang sabar, ada yang gigih ya, tekun gitu ya, beriman kepada Nabi dan Rasul. Coba kalian kenapa sih percaya kepada Nabi dan Rasul? Ya, di sini kalian tujuannya ini adalah menjelaskan arti iman kepada Rasul, menjelaskan sifat-sifat Rasul, dan yang terakhir menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Ya, mereka diutus karena ada tujuan tertentu, bukan artinya percaya, adanya di dalam hati. Ya, kalau sudah tahu, tapi harus dilakukannya. Jadi iman kepada Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Ya. Contohnya saja Nabi Muhammad, beliau sangat-sangat diteladani oleh manusia. Di sini ada sifat-sifat Rasul ya. Yang pertama ada sifat wajib dan sifat mustahil. Kalau sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil, sifat yang tidak harus dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Mereka ini ada 4-nya. Sifat wajib ada 4, sifat mustahil ada 4. Sifat wajib ini ada 4. Sidik artinya jujur, 2 tablik artinya menyampaikan, yang ketiga amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya, yang keempat hatonah artinya cerdas. Jadi kalau ingin menjadi nabi dan rasul harus memiliki keempat ini, harus wajib. Kalau enggak bu, ya maaf, nggak bisa menjadi rasul atau nabi ya. Itu ya, jadi harus 4 ini harus punya ya, dimiliki ya. Mustahil ini yang pertama itu kidik, artinya dusta, bohong. Seorang nabi dan rasul nggak mungkin bohong, kecuali kita pernah bohong. Pernah bohong? Pernah? Bohong dalam hal apa coba? Apa? Ya, dalam hal apa? Misalnya, ma, Fatima buat barisanku ma.
5 ribuan, ternyata patungan sabunnya cuma 2.000 perak, 3.000-nya masuk kantong sendiri. Nah, itu ya pernah dusta ya, atau pernah bohong ya. Itu ya. Yang kedua, kitman, menyembunyikan. Seorang nabi rasul selalu menyampaikan apa kata Allah. Kalau Allah menyuruh sholat, nabi dan rasul menyatakan sholatlah wahai kaumku. Nah, sebelum menyuruh, beliau juga mempraktekkan diri dulu, contoh dulu ya. Ya, contoh dulu sebelum menyuruh. Ya, menyuruh itu gampang, tapi yang susah itu diri sendirinya dulu yang mempraktikannya. Itu ya, jadi nabi dan rasul itu harus orang yang paling terdepan yang mempraktikkan semua perintah Allah. Kalau Allah suruh puasa, ya puasa, nabi juga ikut puasa. Suruh sholat, ya sholat, nabi juga sholat. Zakat, ya nabi juga ikutan zakat. Ya, tidak serta-merta, hei kamu zakat sana, hei kamu puasa sana, hei kamu sholat sana. Nah, enggak seperti itu ya. Nabi dan Rasul tidak seperti itu. Beliau dicontoh dulu. Nah, sholat seperti ini loh gerakannya, bacaannya seperti ini. Kalau zakat seperti ini, ukurannya timbangannya 2,5 kilo ya. Kalau puasa pada bulan Ramadan seperti ini cara melaksanakannya. Tidak serta-merta nyuruh tidak ya. Beliau selalu menjadi contoh terdepan bagi umatnya. Yang ketiga, khianat. Artinya berkhianat. Nabi Rasul tidak mungkin berkhianat sama Allah, tidak mungkin ya. Beliau selalu menyampaikan apa adanya. Dan kalau kata Allah A ya A, B ya B, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, baladah, bodoh. Nabi Rasul tidak mungkin bodoh. Mereka mempunyai sifat yang cerdas, otak yang cerdas oleh Allah, gitu ya. Nah, tujuan diutusnya Rasul ini, Nabi dan Rasul itu berbeda ya. Nabi adalah laki-laki milik Allah yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Itu yang berbeda Nabi dan Rasul. Nabi Adam. Nah, ini ya lirik bawahku ya, nyanyi 25 Rasul ya, kayak gini. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Coba sekali lagi yuk. Yuk, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, itu adalah 25 nabi dan rasul wajib kita imani ya. Di sini gak ada nabi Adam, ya gak ada ya. Ya kan? Paham? Paham. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu Ari bagi kelompok 3 ya. Ya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tugas kalian cuma satu aja. Tulis 3 contoh sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Ya, cukup 3 ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ya. Tulis nama kelompok dan tulis 3 sifat terpuji yang ada pada diri Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Silakan. Waktunya 15 menit. Silakan. Oke, waktu habis. Coba yang kelompok Nabi Ibrahim dulu yang maju, seperti sudah siap. Silakan maju. Ayo.
Jujur Nabi Ibrahim. Jujur sopan baik. Jujur sopan baik. Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Jujur sopan baik. Kenapa beliau jujur? Gak pernah bohong. Oke, tepuk tangan kelompok Ibrahim. Jujur sopan baik. Oke, sip. Nabi Ibrahim terkenal jujur karena beliau menyampaikan apa yang diberitakan oleh Allah. Tapi umatnya ada yang mempercayainya dan ada yang tidak mempercayainya. Itu ya tergantung ya. Nah sekarang kelompok Nabi Musa. Coba maju. Baik, jujur, cerdas. Sama. Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Baik, jujur, cerdas. Cerdasnya kayak gimana cerdasnya Nabi Musa? Oke, nggak tahu apa. Saya tepuk tangan dulu dong. Jujur, baik dan cerdas. Ya. Ketika beliau masih bayi, Nabi Musa ini ya, Nabi Musa ini disuguhkan dua makanan. Yang pertama roti, yang kedua bara api, arang yang masih panas ya. Beliau yang masih kecil ini, yang masih di bayi ini, akhirnya memilih apa? Bara api yang masih panas. Dimakan oleh beliau. Kenapa? Kalau misalnya beliau memilih roti, otomatis beliau akan dibunuh ya. Tapi karena perintah Allah ya kepada Musa kecil, akhirnya beliau memilih bara api untuk dimakan. Bu, anak kecil makan bara api bu? Iya, ya. Akhirnya lidah beliau jadi cadel, ngomongnya tidak jelas. Terakhir Nabi Muhammad. Halo. Sifat terpuji Nabi Muhammad. Jujur, cerdas, dapat dipercaya. Ada yang mau tambahkan? Enggak. Oke, tepuk tangan. Jujur, cerdas, dapat percaya. Oke, beliau termasuk jujur al-amin ya. Karena beliau seorang pernah jadi pedagang yang sebelum jadi rasul. Kalau barangnya bagus katakan bagus, kalau barangnya jelek katakan jelek ya. Itu al-aminnya beliau, kejujurannya beliau. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Paham? Paham ya. Kalau sudah paham nanti di rumah ya kerjakan LKS tentang beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Itu ya nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan kita akan bahas sama-sama. Oke? Silakan KM ucapkan hamdalah. Pimpin doanya. Alhamdulillah. Seperti yang dari Bu Ari, Bu Andiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.